Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tambah sehat, tambah kuat, tambah ceria, dan makin setiap hari harus dilatih ya. Namanya kita sedang dalam keadaan sakit, asam lambung, GERD, terus juga ditambah dengan anxiety. Di video kali ini aku mau ngebahas lagi tentang ketakutan akan kematian. Karena di beberapa komentar yang ada di video-video YouTube aku sebelumnya tuh masih banyak yang takut banget sama kematian. Jadi gini, kalau ini di pengalaman aku ya, karena ini kan video YouTube aku, jadi di pengalaman aku gitu. Sensasi akan ketakutan kematian itu ya, semua sensasi bisa berujung pada ketakutan kematian. Kayak jantung berdebar gitu kan, terus aduh jangan-jangan nih gue sakit jantung nih gitu. Terus apalagi sih sensasi-sensasinya, keliengan, terus panas dari sini nembus sampai ke belakang, terus kaki lunglai, terus apalagi ya seperti badan tuh sensasinya tuh, kalau aku pernah tuh mengerikan banget, kayak geli-geli apa gitu dari kaki naik sampai ke atas, terus aduh itu sangat mengerikan dan menakutkan dan berujung pada ketakutan akan kematian. Mungkin ada juga yang lain ya, sensasi-sensasi yang lain yang pernah kalian rasakan, tapi ya tetap aja kan ujungnya ketakutan akan kematian gitu kan. Jadi gini, cara aku untuk menghadapinya tentang ketakutan kematian ini, yang nggak jauh-jauh itu adalah pasrah. Karena semua itu adalah, ketakutan itu adalah aman. Kecemasan di dalam setiap manusia, di dalam hati setiap manusia itu biasa. Kita ini kebetulan kan punya penyakit, ada yang GERD ya. Kalau GERD itu jangan salah, GERD itu adalah sakit asam lambung yang asam lambungnya itu naik ke kerongkongan, itu namanya GERD. Kalau aku dulu ada GERD juga, cuma sekarang aku tinggal dispepsia kayaknya, karena nggak ada rasa panas lagi, cuma kadang-kadang masih sendawa. Udah gitu kalau salah makan masih sendawa, udah gitu ya sensasi masih timbul. Aku juga jujur sensasi masih timbul, tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi si sensasi itu. Jadi kamu harus menyadari dulu bahwa sensasi itu adalah reaksi alami dari tubuh kita pada saat kita mengalami suatu hal yang seperti mencemaskan gitu kan. Itu kan reaksi tubuh kita akan begitu, akan menjadi cemas gitu. Cuma yang si sensasi takut mati ini itu yang harus kita tanggulangi, bahwa ya rasa cemas itu nggak akan berbahaya, bahwa asam lambung itu, penyakit asam lambung itu tidak berbahaya sama sekali dari sisi kedokteran gitu kan. Nah pas kita menyadari bahwa ya sih, akhirnya kita ke sisi ketuhanan kan, terus kita menyadari bahwa untuk mati itu nggak perlu ada penyakit gitu, bahwa Allah kalau mau kita mati ya udah kita mati gitu. Nah akhirnya makin menyeramkan pas di situ kan, buset. Jadi kita udah lupa tuh bahwa sebenarnya kita tadinya kita sakit jantung deg-degan, akhirnya takut karena kita takut sakit jantung. Terus malah keliengan, kita takut misalnya ada tumor di kepala lah, apa segala macam gitu. Tadinya kan kita takut mati karena penyakit kan. Akhirnya pas kita tahu bahwa Allah tidak butuh kita sakit untuk membuat kita mati, akhirnya ketakutannya jadi lain. Nah di situ kalian menyadari bahwa itu adalah hanya sekedar permainan dalam otak kita gitu loh, yang awalnya memang diawali dengan sensasi. Nah bagaimana cara menghilangkannya gitu kan? Iya, Allah memang nggak butuh apa, kita dari kematian itu nggak akan bisa lari loh gitu loh. Kalau Allah mau ya Allah mau terjadilah gitu kan. Nah itu yang akan jadi penyakit, ketakutan kita jadi berubah gitu loh. Nah di situ kalian harus menyadari bahwa ini sekedar hanya permainan akal otak kita aja. Ya, ini aku ulang-ulang ya kata-katanya karena supaya menjadi hipnoterapi juga buat kalian, supaya kalian mencamkan dalam diri kalian bahwa sensasi tidak berbahaya, bahwa ini hanya sekedar permainan dalam otak kita. Nah, jalan satu-satunya nggak ada lain, nggak ada bukan, adalah caranya dengan cara satu-satunya adalah pasrah. Pasrah membuat diri kita, dengan cara membuat diri kita menerima bahwa segala takdir dari Allah itu pasti adalah yang terbaik buat kita. Itu adalah waktu yang terbaik buat kita. Kalau kita sampai dipanggil Allah, itu adalah waktu yang terbaik buat kita. Kamu harus menyadari di situ dulu. Susah apa gampang? Susah. Aku juga waktu itu, waktu awal-awal mulai menyadari, mulai mau menerima, mulai memasrahkan, itu susah banget. Dan kalian harus banyak-banyak sering-sering denger ya video-video kayak gini nih, orang-orang yang sudah melewati anxiety, orang-orang yang sudah melewati rasa ketakutan dan kecemasan. Kan banyak tuh ada videonya Eric
Asep Bruder, Erick Wibowo, terus Rohimat Jaya Saputra. Itu yang 3 itu aku yang pokoknya paling sering aku dengerin kan Erick Wibowo sama Rohimat Jaya Saputra. Ya itu kamu dengerin deh. Kadang-kadang ada kliknya gitu loh. Akhirnya ada kliknya bahwa ada kata-kata yang oh iya bener juga ya. Mereka tuh bertahun-tahun sakit, ketakutan, nggak apa-apa kok aku jadi begini. Nah gitu. Dan aku kasih tahu kalian yang kliknya bener-bener aku bener-bener pasrah akan ya udah, kalau memang Allah mau ngambil aku, ini adalah waktu yang terbaik. Bahwa semuanya adalah ya kodrat irodat dari Allah. Itu waktu aku dengar ceramahnya Stephen Indra Wibowo dari apa tuh, Mualaf Center. Beliau bukan orang ketakutan kayak kita, dia bukan orang sakit kayak kita, tapi memang beliau kan Coach Stephen ini kan memang orang yang berjuang di jalan Allah gitu ya. Dia seorang mualaf. Ada di salah satu ceramahnya beliau bilang kalau beliau mau keluar dari rumah, dia bilang sama istrinya, nggak usah doain aku selamat, doain aku meninggal, katanya gitu. Karena pada saat aku keluar dari rumah, aku sedang berjuang di jalan Allah. Dia sedang berdakwah, ya dakwah dengan caranya dia ya. Dia kan banyak banget tuh bantu-bantu orang yang kayak bikin sumur di daerah tertinggal, bikin sumur, terus apalagi terus mobilnya dijual untuk bikin ambulans dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat tuh di Mualaf Center. Itu yang beliau ngomong. Tapi sampai sekarang dia belum meninggal. Karena kenapa? Karena Allah belum mau. Karena memang rezekinya belum selesai. Karena memang Allah masih memberikan waktu untuk hidup buat beliau, buat Coach Stephen itu. Di situ titik balik aku banget tuh, bahwa semua ini cuma permainan otak aja. Bahwa semua ini hanya ketakutan-ketakutan aku aja. Berarti kalau aku takut begini, aku harus apa? Di sini lagi poinnya, bahwa orang yang punya penyakit kayak kita, justru Allah kasihan loh, Allah sayang. Ya kita masih dikasih waktu untuk bertobat. Gimana caranya ya? Kayak misalnya kalian memperbaiki bacaan sholat misalnya ya kan, kayak yang wajib dari sholat itu kan Al-Fatihah. Terus ya diperbaikin perbacaan Al-Fatihahnya gitu. Terus misalnya malam-malam kalian hafalin tuh surat Al-Mulk, atau kalau nggak bisa ngapalin ya dibaca setiap malam. Sunnah Rasulullah bahwa kalau kita baca surat Al-Mulk sebelum kita tidur, kita akan terhindar dari siksa kubur. Jadi ya perbanyak sedekah gitu. Dilatih terus dirinya dan jiwanya untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi sama aku ini adalah yang terbaik dari Allah. Gitu. Kita harusnya seneng loh dikasih waktu untuk bertobat, dikasih penyakit kayak gini waktu, berarti dikasih waktu untuk bertobat gitu. Terus contohnya ya kayak mama aku juga. Mama aku tuh sebenarnya udah lama banget gitu dia sakit asam lambung, sakit GERD, tapi kan anxiety itu udah lama, udah berpuluh tahun, mungkin udah 20 tahun lebih gitu. Cuma aku selama ini nggak menyadari bahwa ya ketakutannya dia tuh anxiety gitu, karena aku belum kena ya sebelumnya. Tapi sekarang setelah aku udah tahu anxiety, ya udah berarti oh iya ibuku udah lama banget punya penyakit ini tapi nggak apa-apa tuh gitu. Duh di kucing, kamu ngapain sih? Kamu bisa turun nggak sih? Aku kan lagi bikin video gitu. Terus apalagi, jadi kalian please ya gitu belajar bagaimana caranya untuk menghadapi kematian. Berarti kita harus jauh lebih baik, kita harus banyak sedekah dan lain-lain. Dan juga sekarang kalau kita takut terus akan kematian dari hari ke hari, kalau kamu masih hidup 30-40 tahun lagi, mau ketakutan terus seperti ini gitu, tiap sholat ketakutan, naik sensasi kamu ketakutan. Sementara banyak banget orang yang sensasi-sensasi kayak kita terus takut mati, ternyata belum mati-mati tuh gitu ya. Jadi oh ya, supaya kalian tahu juga bahwa penyakit yang sensasi ini nggak selalu orang sakit asam lambung loh gitu. Banyak juga orang yang punya penyakit anxiety ini yang nggak sakit lambung dulu, yang nggak GERD dulu. Kayak aku ternyata udah punya penyakit GERD tuh udah lama. Kalau aku hitung-hitung gejala-gejala GERD ini mungkin udah ada 7-8 tahun yang lalu. Cuma kena si anxiety-nya ini ya setelah bulan Februari tahun 2021 kemarin gitu loh. Berarti kan selama ini aku sakit asam lambung nggak ada anxiety-nya gitu. Coba deh kamu tanya, oke sekarang gini lagi nih, coba deh kamu tanya sama orang yang punya penyakit jantung.
tapi dia masih tetap merokok. Nah, kenapa sih? Lu kan sakit jantung, lu nggak takut? Kok masih ngerokok aja? Jawabannya adalah, lah mati aja, mati bukan gara-gara rokok. Tuh coba, padahal dia sakit jantung masih ngerokok. Itu kan bener-bener yang, karena dia nggak ada anxiety-nya, jadi dia nggak takut gitu loh. Beda sama kita. Ada juga teman aku yang, terus saya jauh-jauh teman aku deh, aku juga sebenarnya kan udah masuk rumah sakit sampai 2 kali sebelum anxiety ya. Udah masuk rumah sakit 2 kali karena asam lambung. Terus karena lambungnya bermasalah, terus rumah sakit, terus diopnam gitu kan. Diopnam juga karena aku punya asuransi sih sebenarnya. Mungkin kalau pulang juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma aku karena punya asuransi ya udah aku diopnam 2-3 hari. Udah itu pas pulang seminggu kemudian aku udah makan sambal lagi dulu tuh. Udah makan sambal lagi gila-gilaan, udah makan asam lagi, udah apa lagi. Karena ternyata lambung itu dia merecovery dirinya sendiri dalam waktu 4 hari. Gitu. Jadi kalau orang yang punya sakit lambung, punya GERD dan tidak ada anxiety, itu cepat loh sembuhnya. Yang bikin kita lama sembuh adalah karena kita punya penyakit takut ini. Sedangkan lambung bisa bermasalah bukan karena makanan aja, tapi juga karena pikiran yang stres, itu bisa membuat asam lambung tuh naik juga gitu loh. Jadi kalian hati-hati ya. Oke, buat kalian gini, tolong isi di kolom komentar apa yang menjadi ketakutan kalian. Kalaupun kalian udah sembuh, tolong juga tulis di kolom komentar. Karena kenapa? Karena supaya menjadi orang-orang yang sakit-sakit seperti kita yang lain-lain bisa baca, mungkin bisa menjadi sesuatu yang membuat mereka jadi menguatkan hati dan jiwa mereka gitu. Karena aku juga salah satunya cara aku sembuh adalah dengan cara baca-baca komentar orang tuh. Oh berarti bukan gue sendiri nih. Oh berarti banyak nih yang begini. Ada yang udah 15 tahun. Ada yang udah sekian tahun. Gak apa-apa kok. Kenapa gue mesti takut? Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi pahala jariah buat kita supaya orang-orang lain juga bisa sembuh mungkin karena komentar kita. Dan kalau kamu juga punya komentar yang masih takut apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti aku akan baca. Nanti ya insya Allah aku akan membuat video untuk komentar-komentar yang ada di video-video aku. Karena kalau aku satu-satu aku bales gitu, maaf, bukannya aku nggak mau, bukannya aku nggak peduli, bukan. Tapi karena aku juga kan punya kegiatan lain ya, karena aku ibu rumah tangga. Tapi percayalah bahwa anxiety itu tidak akan membuat kalian mati. Banyak orang yang udah anxiety, makanya sampai ada profesornya anxiety di Amerika sana, malah udah ada gitu loh riset untuk ini segala macam. Itu tidak akan membuat kalian mati. Tapi kalau memang kalian curiga, misalnya kok jantung deg-degan, kok pala begini, kalian boleh datang ke dokter, coba EKG, misalnya kepalanya takut ada tumor, boleh di scan atau apapun, tapi jangan terus-terusan. Kalau udah sekali dikasih tahu sama dokter nggak apa-apa, atau mungkin ada penyakit sedikit, ya ini sih nggak ada masalah, ininya cuma begini, bisa disembuhkan dengan olahraga atau apa, ya udah percaya aja. Jangan terus-terusan setiap sakit UGD gitu, jangan. Karena semua itu ada di pikiran kamu, pikirannya harus di manage. Harus ada manajemen of stressnya itu mesti ada gitu loh. Aku kan berjuangnya di situ. Jadi kalau kalian juga misalnya nih yang masih baru-baru, ya aku juga dulu waktu baru-baru tuh parah banget, kalian boleh ke psikiater, kalian boleh ke psikolog. Tapi ya aku yakin sih, karena aku juga sempat ke psikolog, sempat ke psikiater, obatnya nggak aku selesaikan, tapi aku bener-bener dengerin banyak mentor-mentor GERD gitu loh. Baca tentang GERD ya, jangan baca tentang kepala sakit, wah bisa tumor apa, jangan itu. Kamu baca aja tentang anxiety. Karena kalau aku bisa mulai sembuh si GERD-nya ini, bisa mulai sembuh si asam lambungnya ini, karena aku lebih mengawali dengan pembenaran cara berpikir. Cara berpikirnya dibenerin dulu. Terus jangan lupa deh olahraga kecil-kecil aja, nggak usah lari sampai nggak usah, lari kecil-kecil aja gitu, lari kecil-kecil aja. Atau kamu juga bisa nonton di YouTube, kan banyak yoga gitu ya, yoga kamu ikutin aja yoga yang menurut kamu ringan-ringan aja deh gitu. Karena olahraga itu mengeluarkan hormon kebahagiaan sebenarnya. Terus juga jangan lupa untuk relaksasi. Banyak juga kok video-video relaksasi dari Asep Gruder ada. Saya suka denger juga tuh dari Arya Surya official, ya itu juga aku udah
banyak kok video-video seperti itu gitu. Kalian banyak ya denger-denger video-video kayak aku ini supaya yakin, supaya tahu bahwa nggak kalian aja, nggak kamu aja kok, banyak kok yang punya penyakit kayak kamu. Oke? Ya, jangan lupa itu aja, jangan lupa tulis komen, nanti aku baca, nanti aku insya Allah akan bikin video-video yang ada di komentar-komentar aku gitu ya. Jangan lupa nonton-nonton video-video yang lain juga, jangan video aku aja. Ciela, pede banget. Ya, goals aku adalah kalian bisa mengendalikan rasa ketakutan itu, si sensasi itu. Karena aku sendiri juga sebenarnya nggak tahu ya kalau orang yang udah mengklaim bahwa dirinya sehat, aku nggak tahu. Maksudnya emang kalau sehat asam lambungnya sehat, aku masih percaya. Tapi kalau sehat bener-bener 100% dari anxiety, aku nggak tahu. Karena itu aku sendiri masih kadang-kadang datang, tapi aku bisa menghandle-nya. Nah, goals aku dalam video-video aku, makanya aku bikin banyak video, adalah goals-nya adalah supaya kalian bisa menghandle, mengatasi si ketakutan itu gitu ya. Dan aku juga akan bikin ini nih, aku mau bikin, kan aku ada beberapa video juga tentang kematian, tentang makanan. Nanti aku bikin deh di satu tempat gitu, yang ini untuk makanan, ini untuk kematian. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah video ini bermanfaat buat kalian, dan kalian juga bisa menularkan ilmu-ilmu kalian ke yang anxiety lain dengan cara komen-komen, tulis komen ya di setiap video-video aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.